lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Ya, kisruh mengenai PCR, tes PCR ya, kemudian PTGSI itu masih hangat dibicarakan di publik. Menjadi satu diskursus yang cukup penting untuk kita cermati. Ini ada catatannya yang menarik, analisis yang cukup adekuat dari Dr. Insinyur Haidar Alwi. Judul yang diberikan oleh Pak Haidar Alwi adalah Terbongkar. Inilah dua motif politik di balik serangan terhadap Luhut dan Erick Thohir. Begini, sahabat, isu bisnis PCR yang menggelinding selama 2 pekan terakhir membuat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi bulan-bulanan di media sosial. Isu yang dihembuskan oleh majalah Tempo dan jurnalis senior Agustinus Edi Kristianto ini semakin bergerak liar setelah ditunggangi oleh motif politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Mereka yang berada di luar kekuasaan, yang memiliki kebencian yang tak berkesudahan terhadap pemerintah, itu sudah pasti. Keinginannya kalau bisa menjuliarikan semua menteri Jokowi. Karena Jokowi tanpa celah, para menterinya lah yang akhirnya menjadi sasaran. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah serangan yang datang dari dalam. Politikus atau partai politik yang merasa paling berjasa tapi tidak mendapatkan peran strategis dalam pemerintahan Jokowi. Mungkin saja mereka mengincar jabatan Menko Marves atau posisi Menteri BUMN. Lihat saja ujungnya jelas dan terang benderang. Ya, reshuffle atau perombakan kabinet meminta Jokowi segera mencopot Luhut dan Erick Thohir. Padahal keduanya merupakan ujung tombak di balik kesuksesan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Atau mungkin juga motifnya untuk kepentingan 2024. Ada yang mulai ketakutan Jokowi akan melabuhkan bahtera raksasa relawannya kepada bakal calon yang bukan berasal dari partai politik raksasa itu. Kenapa takut? Karena relawan Jokowi itu sangat kuat. Kekuatannya tak terbatas wilayah dan partai politik. Wajar bila diperebutkan. Kini kekuatan luar biasa relawan Jokowi itu mulai berhasil dipecah. Buktinya ada pentolan sejumlah organ relawan Jokowi yang bukannya berpartisipasi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah gempuran dari berbagai arah, malah ikut-ikutan menghantam pemerintah. Ironisnya, mereka ini sudah duduk sebagai wakil menteri hingga komisaris perusahaan pelat merah. Apalagi motifnya kalau bukan muatan politis yang ditunggangi kepentingan oknum tertentu. Benar kata pepatah, musuh yang paling berbahaya adalah yang berkamuflase sebagai teman. Namun orang-orang tersebut tampaknya harus menelan kekecewaan karena Jokowi bukanlah presiden yang dengan mudah dapat ditekan dan diintervensi. Alih-alih mencopot Luhut dan Erick Thohir, kepercayaan Jokowi terhadap keduanya justru semakin kuat. Kabarnya mereka dipercaya untuk mengomandoi tindak lanjut berbagai peluang hasil kunjungan presiden ke Eropa dan Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu. Nah, ada yang makin panas dong. Awas jantungan, kata Pak Haidar. Nah, hasil investigasi Pak Haidar Alwi ini tentang siapa pemain besar dalam bisnis PCR ini yang sesungguhnya. Nah, diberi subjudul Bukan Luhut dan Erick Thohir. Inilah data resmi aktor-aktor kelas kakap di balik bisnis tes PCR. Sahabat, serangan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir secara perlahan telah membuka tabir para pemain besar tes COVID-19 yang sesungguhnya. Hingga Kamis 11 November 2021, tercatat sebanyak 894 laboratorium pemeriksa COVID-19 yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan. Laboratorium tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan swasta. Bermodalkan akta terbaru perusahaan yang diperoleh secara legal dan sejumlah sumber terpercaya lainnya sebagai data pendukung, Pak Haidar Alwi mencoba merangkum daftar 8 perusahaan pemain besar tes COVID-19. Tujuannya untuk meluruskan kesimpang siuran yang terjadi di ruang publik sehingga polemik tes PCR membumbung selama 2 pekan terakhir dapat segera diakhiri. Berikut daftar 8 perusahaan yang menjadi pemain besar tes COVID-19 lengkap dengan aktor-aktor kelas kakap yang berada di belakangnya. Begini, pertama,
PT 1 Laboratika Utama atau Swab Aja. Swab Aja memiliki 33 cabang yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Makassar, dan Batam. Perusahaan ini dikuasai oleh keponakan Yusuf Kala yang bernama Erwin Aksa bersama istrinya Andi Fatmawati Manggabarani. Ayahnya, Aksa Mahmud, merupakan konglomerat pendiri Bosowa Corporations, sedangkan ibunya adalah Ramlah Kala, adik kandung Yusuf Kala. Pemegang saham Swab Aja tercatat atas nama Erwin Aksa sebanyak 10% dan PT 1 Indo Corpora Utama sebanyak 90%. Secara langsung, porsi kepemilikan Erwin Aksa di Swab Aja memang kecil. Tapi jika dirunut sampai ke induknya, akan diketahui bahwa Erwin Aksa dan istrinya Andi Fatmawati Manggabarani juga menguasai Swab Aja secara tidak langsung. PT 1 Indo Corpora Utama sebagai pemegang saham mayoritas Swab Aja dimiliki oleh Erwin Aksa sebanyak 2,5%. Dan PT Trinisyah Ersa Pratama sebanyak 22,5%. Sementara sisanya 75% saham belum diterbitkan oleh perusahaan. Saham PT Trinisyah Ersa Pratama sebagian besar dimiliki oleh Erwin Aksa dan istrinya Andi Fatmawati Manggabarani dengan porsi 24,97%. Pemegang saham lainnya yakni Ahmad Muhyiddin sebanyak 0,02%. Sisanya sekitar 75% belum diterbitkan oleh perusahaan. Selain menjadi pemegang saham, Erwin Aksa juga menjabat sebagai komisaris utama Swab Aja dan PT Trinisyah Ersa Pratama. Demikian pula istrinya Andi Fatmawati Manggabarani juga menjabat komisaris PT Trinisyah Ersa Pratama. Yang kedua, PT Budiman Maju Mega Farmasi atau Bumame memiliki 41 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Palembang, Bali, dan Yogyakarta. Perusahaan ini dikuasai oleh Jack Budiman, pengusaha yang dekat dengan Tommy Winata. Jack Budiman dikenal sebagai pemilik gurita bisnis Wisar Group. Sebagian besar saham PT Budiman Maju Mega Farmasi dimiliki oleh PT Bumame Jakarta Indonesia sebanyak 20%. Pemegang saham lainnya adalah James Andrew Wiharja sebagai direktur utama dan Timotius Gredi Limandra, komisaris utama, masing-masing 2,5%. Sisanya sebanyak 75% saham belum diterbitkan oleh perusahaan. PT Bumame Jakarta Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas PT Budiman Maju Mega Farmasi, sahamnya dimiliki secara langsung oleh Jack Budiman sebagai direktur sebanyak 95%, dan anaknya Audrey Budiman sebagai komisaris sebanyak 5%. Yang ketiga, PT Daya Dinamika Sarana Medika (DDSM) disebut memiliki 40 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Cianjur, Tegal, Pematang Siantar, dan Kota Medan. Perusahaan ini ramai diperbincangkan sebagai unit bisnis dompet duafa. Namun, dompet duafa menegaskan tidak memiliki kepemilikan atas PT DDSM. Jaringan layanan kesehatan dompet duafa adalah PT Daya Dinamika Medika atau PT DDM. Walau demikian, ternyata nama ketua Yayasan Dompet Duafa, Nasyid Majidi, tercatat sebagai pemegang saham terbesar ketiga di PT DDSM dengan porsi kepemilikan sebanyak 2,5%. Di atasnya ada PT Lingkar Sehat Indonesia sebanyak 7,5%. Dan Irmawati sebagai pemegang saham mayoritas sebanyak 15%. Sisanya 75% saham belum diterbitkan oleh perusahaan. Nah, sahabat, tidak diketahui siapa Irmawati yang dimaksud sebagai pemegang saham mayoritas PT DDSM. Sedangkan PT Lingkar Sehat Indonesia dimiliki oleh 8 orang pribadi. 7 orang diantaranya masing-masing menggenggam 11,25% dan 1 orang lainnya sebanyak 10%. Manajemen PT DDSM ditempati oleh Istiqamah Yusuf sebagai komisaris dan Niam Mashkuri sebagai direktur. Keduanya tidak memiliki saham di PT DDSM. Yang keempat, PT Inti Bios Persada Sejahtera atau Inti Bios memiliki 34 cabang yang tersebar di 17 daerah Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh politikus Partai Nasdem yang juga mantan Menteri Perdagangan.
Bapak Enggar Tiasto Lukita. Enggar Tiasto Lukita terhubung dengan Intibios melalui kedua anaknya, Rinaldi Ananda dan Rina Anandita. Pemegang saham Intibios antara lain PT Anugrah Perkasa Investama sebanyak 21,33%, Belina Wati sebanyak 8,33%, dan Nani Jaya sebanyak 3,67%. Sisanya sebanyak 66,67% saham belum diterbitkan oleh perusahaan. Meskipun tanpa kepemilikan saham, putra bungsu Enggar Tiasto Lukita, Rinaldi Ananda, menjabat sebagai komisaris. PT Anugrah Perkasa Investama sebagai pemegang saham mayoritas Intibios dimiliki oleh PT Pratama Sukses Jaya Mandiri sebanyak 7,5%, PT Mitra Usaha Suma Perdana sebanyak 7,5%, PT Cahaya Bari Jakarta sebanyak 7,5%, dan PT Kardus Klik Opacaci Raya sebanyak 2,5%. Sisanya sebanyak 75% belum diterbitkan oleh perusahaan. Meskipun tanpa kepemilikan saham, putri sulung Enggar Tiasto Lukita, Rina Anandita, menjabat sebagai direktur. Yang kelima, PT Quick Test Laboratorium Indonesia atau Quick Test memiliki 31 cabang yang tersebar di Jabodetabek, Medan, Makassar, dan Balikpapan. Perusahaan ini dikuasai oleh pendiri Avisha Group yang bernama Irawati Muklas. Ketika momentum Pilpres 2019, Irawati Muklas merupakan Direktur Kampanye Udara Relawan Pengusaha Muda Nasional atau REPNAS di bawah komando Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum yang mendukung Jokowi Ma'ruf. Irawati Muklas yang merangkap sebagai Direktur Utama menjadi pemegang saham mayoritas Quick Test dengan porsi kepemilikan mencapai 75%, sisanya dimiliki oleh Haikal Yasir Ansari, merangkap direktur sebanyak 17,5%, dan Erita yang merangkap komisaris sebanyak 7,5%. Yang keenam, PT Sari Multiraya Arta Smart Co Lab memiliki 24 cabang yang tersebar di Jadetabek dan Bali. Perusahaan ini dikuasai oleh Sari Binarti Widyastuti atau yang lebih dikenal dengan nama Sari Pramono. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di bawah pimpinan Mardani H. Maming. Sari Pramono yang merangkap sebagai satu-satunya direktur di Smart Co Lab menguasai 95% kepemilikan saham. Sisanya sebanyak 5% dimiliki oleh Vicky Irwan Sutikno yang merangkap komisaris. Sedangkan komisaris utama tercatat atas nama Richie Glenn Yapranadi. Nama terakhir yaitu Richie Glenn Yapranadi pernah menjadi caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Bangka Belitung pada Pileg 2014 silam. Yang ketujuh, PT Lentera 1 Medica atau Speed Lab memiliki 14 cabang yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Balikpapan, Palembang, dan Pontianak. Perusahaan ini didirikan oleh Denny Mapa dan Titi Rusdi. Keduanya juga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Ketika momentum Pilpres 2019 lalu, Titi Rusdi menjabat sebagai Wakil Sekretaris Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) yang mendukung Jokowi Ma'ruf. Sebagian besar saham Speed Lab dimiliki oleh Denny Mapa yang merangkap sebagai Direktur dan Gigih Yuli Hamtono yang merangkap Komisaris Utama dengan porsi kepemilikan masing-masing 24%. Sebanyak 12% dimiliki oleh Delanda Emza Nur Priyasari yang merangkap komisaris. Sisanya sebanyak 40% saham belum diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedelapan, PT Inolab Science International, Calgen Inolab, memiliki 8 cabang yang hanya tersebar di Jakarta. Calgen Inolab merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan Jepang. Perusahaan ini terhubung dengan konglomerat pendiri Kalbe Pharma, Bunyamin Setiawan, melalui kedua saudaranya Teresia Harsini dan Kau Lip Swan. Pemegang saham Calgen Inolab antara lain PT Kalbe Pharma Tbk sebanyak 38%, Toyota Tsusho Corporation dan Health Sciences Research Institute Incorporated masing-masing sebanyak 12,67%. Sisanya sebanyak 36,66% saham belum diterbitkan oleh perusahaan. Nah, sahabat, PT Inolab Science International memiliki 5 direksi dan 5 komisaris,
Yuniar Lianda menempati posisi Presiden Direktur, dan Andi Utama, Taro Katayama, Jun Ezo, serta Henry Soekardi menjabat sebagai Direktur. Sie Johan dipercaya menjadi Presiden Komisaris, sedangkan Satoshi Kugawa, Vijongtius, Taruna Wijaya, dan Takeshi Nakajima menjabat Komisaris. PT Kalbe Farma Tbk sebagai pemegang saham mayoritas Kalgen Inolab, sebagian besar sahamnya yakni 42,93% dimiliki oleh publik karena saham perusahaan ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Entitas yang menjadi pemegang saham mayoritas berikutnya adalah PT Gira Sole Prima. PT Gira Sole Prima dimiliki oleh Kau Lip Swan sebanyak 96,27%. Dan Teresia Harsini sebanyak 0,067%. Sementara sisanya 3,67% saham belum diterbitkan oleh perusahaan. Nah, begitu sahabat kira-kira anatomi dari para pemain PCR akhir-akhir ini. Jadi supaya kita punya perspektif tentang bagaimana posisi PT GSI yang sering diperguncikan akhir-akhir ini versus para pemain-pemain besar yang sebetulnya menguasai pasar PCR ini. Sehingga kita bisa melihatnya dengan lebih adil, lebih jelas begitu ya. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.